Perkenalkan, nama saya Yusri Ebenezer Sadu dengan NIM 152. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan dan Konseling Sekolah yang diampu oleh Bapak Riko Surya Pradana. Di dalam bimbingan dan konseling ini memang terdapat perbedaan dan persamaan masing-masing. Dari segi persamaan, bimbingan dan konseling ini sama-sama membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu juga bimbingan dan konseling ini juga sama-sama tidak memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, status sosial atau status ekonomi seseorang. Lalu persamaan yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling ini sama-sama memiliki dan beracuan pada norma-norma yang berlaku. Bimbingan itu lebih mengarah ke usaha memberikan informasi dan melakukan pencegahan. Sedangkan dari konseling ini sendiri lebih mengharuskan untuk bertatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Selain itu, perbedaan selanjutnya, bimbingan ini bisa dilakukan oleh guru, orang tua, wali kelas, atau kepala sekolah. Sedangkan konseling ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional karena konseling ini membutuhkan suatu keahlian khusus. Jadi di dalam bimbingan dan konseling ini terdapat 8 fungsi. Jadi untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu bimbingan dan konseling ini membantu konseli agar memiliki pemahaman mengenai dirinya, mampu mengenali potensinya dan lingkungannya. Jadi berdasarkan pemahaman ini itu konseli diharapkan mampu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif, berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh konseli. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Jadi fungsi pengembangan ini merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Jadi konselor ini berupaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli juga. Untuk teknik bimbingan yang bisa digunakan dalam fungsi ini seperti pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau brainstorming, dan juga karya wisata. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyembuhan, yaitu merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Jadi fungsi ini berkaitan dengan upaya memberikan bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik itu menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Untuk teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Untuk selanjutnya yaitu fungsi penyaluran, yaitu bimbingan dan konseling ini dapat membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler atau jurusan atau program studi, dan juga memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, para konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi untuk membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, dan staf dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli. Pembimbing atau konselor ini dapat membantu para guru dalam melakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah. Untuk selanjutnya yang ketujuh yaitu fungsi penyesuaian.
Fungsi ini maksudnya adalah bimbingan dan konseling ini dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya, baik secara dinamis dan konstruktif. Untuk terakhir, fungsi yang kedelapan yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor juga melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat. Jadi sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Saya mempunyai impian pada saat nanti saya sudah lulus dari Fakultas Psikologi Unmer, saya ingin menjadi seorang psikiater. Karena pada awal saya memilih jurusan psikologi, gambaran awal ketika saya memilih jurusan psikologi ini, saya membayangkan saya bisa menjadi psikiater. Kemudian saya membayangkan juga ketika saya sudah menjadi seorang psikiater, saya bisa mempunyai klinik sendiri, mampu membuka praktik sendiri seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu impian saya, mengapa saya memilih jurusan psikologi dan mengapa saya ingin menjadi seorang psikiater.